Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ajma'in. Wa ila jamil ma amilun asyhadu salihin jamil awliya sallallahu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa syabil asyan asyadili wa syabi asyad al-Bastami wa asqarni wa hujjatul Islam bi Hamid Al-Ghazali wa Syekh Ahmad Ad-Dijani asqarni wa sanjudi arbah wa imam fil aqidah wa imam fil hadis wa ila jamil muallifin wa hadisi al-fassir musannifin khususan muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Zahir Al-Jazairi wa Syekh Al-Hajj Ali Ma'sum wa ila jami' masyayikhina wa syekhi masyayikhina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khususan jami'ina fi ma'adina istighra awlan wa akhiran wa ila jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wa khususan ajdatina wa jaddatina mautana man bana wa amara hadzal masjid ar-rawdah ghafarallahu dzunubahum wa kam sayyan taqabbal hasanatihim wa anna Allah 'inda rajatihim fil jannah da'alana min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa ridwanihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, pagi ini kita masih bisa melakukan rutinitas kita istiqomah dalam kajian setiap Sabtu ketiga ba'da sholat subuh. Semoga ini menjadi wasilah bagi kita semua menjadi orang yang istiqomah. Istiqomah menjadi wasilah kita selamat dunyan wa ukhran, amin ya rabbal alamin. Tema pada pagi ini kita akan membahas tentang na'imud qabri wa adzabuh, tentang siksa dan nikmat kubur. Wah, kok serem nggih, iki ndak ngantuk ngoten nggih. Dan ini memang sudah dijelaskan di dalam kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah karya daripada beliau Al-Hajj Ali Ma'sum Al-Jawi, Mbah Maksum, Mbah Ali Maksum Kerapia, ya. Salah satu ulama yang pernah menjadi Rais Am. Dan ini sudah disebutkan dalam kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi makanya saya itu kalau saya sampaikan, andaikan jenengan request itu saya lebih tenang, lebih enak request daripada saya cari sendiri, betul nggih. Kalau mikir materi ini ya bingung. Lek nyen sing kan kari buka kitab selesai. Ya, kalau sebenarnya saya bingung apa materi mana ya. Akhirnya semalam saya diingatkan oleh beliau. Pak Maksum diingatkan jam pinten, jam 11 saya balas. Baru itu saya mikir apa ya materi ya, baru lihat kitab. Pun kita sekarang akan membahas tentang seputar hal fil qabri na'imun wa adzabun. Apakah di dalam kubur itu memang benar-benar ada nikmat dan juga ada azab? Karena ada sebagian orang yang mengaku Islam tapi kurang percaya dengan adanya nikmat ataupun azab di dalam kubur. Terbukti disebutkan oleh beliau Mbah Ali Maksum, beliau menyebutkan angkara adzabal qabri wa na'imahu unasun yantasibuna ilal Islam. Ini ya, yantasibuna ilal Islam. Wa qad barhanu bi ingkarihim hadza ala jahlin fahishin bidinihim. Ada sebagian orang yang menisbatkan dirinya itu Islam, tapi mereka tidak percaya dengan adanya nikmat maupun siksa kubur.
Ketidakpercayaan mereka, keingkaran mereka ini jelas beliau menyebutkan, menunjukkan ala jahlin fahish bidinihim. Mereka belum paham betul tentang agama Islam. Kenapa? Fa innal kitab was sunnah natiqani bima yakunu fil qabri min na'imin wa adzabin. Karena Al-Qur'an ataupun hadis jelas menjelaskan tentang adanya siksa maupun nikmat kubur. Maka saya gabung dengan kitab ini dalam kitab tauhid juga nanti. Lek wong lek kelelep iku enggak ketemu apa disiksa kan ndak di dalam kubur ya kan kadang-kadang tanya seperti itu. Utau meninggal ditelan ikan, dimakan buaya, metu wis enggak ono ngoten ya. Iku apa enggak disiksa kira-kira ini ya kan. Nah, nanti saya bahas dari fikihnya apa dari tauhidnya. Maka saya bawa kitab 2 ini. Sarang kula ya. Ini baru sekarang bawa kitab 2 kula ngene ya. Biasa enggak hafal ngoten ya. Pun mengenai tentang siksa ataupun nikmat kubur, ini jelas di dalam Al-Quran Allah menjelaskan tentang adanya siksa kubur. Siksa dulu aja ya. Dijelaskan di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'aun ashaddal 'adzab. Adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. An-naru ya. Neraka itu akan diperlihatkan kepada mereka setiap pagi dan sore. Neraka digetokno setiap pagi dan sore. Wa yauma taqumus saah, ketika sudah datang hari kiamat. Niki ngeten tok sih, gampang keterangannya Joko susu dikit. Terjemahan bebasnya seperti itu. Ketika datang hari kiamat, maka dikatakan kepada para malaikat, adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Masukkan Fir'aun dan para pengikutnya ke dalam neraka, ke dalam siksa yang paling pedih, yaitu neraka. Nah, di sini dijelaskan oleh beliau Asy-Syaikh Ali Ma'sum, afhamatna hadhil ayah anna fir'aun wa qaumah yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Ketika kita melihat ayat ini, tadi dijelaskan bahwasanya mereka itu akan diperlihatkan neraka setiap pagi dan sore. Ini terjadi di mana? Wa hadzal 'ardu la yakhlu. Ini mungkin terjadi pada waktu di dunia, mungkin terjadi di alam barzah, alam kubur, mungkin terjadi di alam akhirat. Mungkin. Cuma beliau mempertegas ternyata amma fid dunya falam yakun dzalika qat'an. Kalau di dunia tidak mungkin. Lek ketok neraka ana dunya, selamat kabeh jenengan. Nggih, insyaallah enggak ono sing dosa insyaallah nggih. Wis ketok neraka ya. Ketok kebakar ngoten ndak kado arep bener, apalagi langsung neraka. Makanya disebut amma fid dunya falam yakun dzalika qat'an. Pasti tidak mungkin itu terjadi di dunia. Wa amma fil akhirah, berarti kemungkinannya tinggal 2. Kalau tidak di akhirat, di alam barzah. Wa amma fil akhirah fal ayah taqul bi sarahatin tubayyinu halahum hunalika. Kalau dikatakan itu terjadi di akhirat juga tidak mungkin. Kenapa? Karena pada kelanjutan ayat disebutkan wa yauma taqumus saah adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Ketika datang hari kiamat maka masukkan mereka. Oh, berarti bukan di hari kiamat juga, bukan di alam akhirat di hari kiamat, ba'dal kiamah, bukan. Kenapa? Karena pada ayat ini dijelaskan kalau sudah kiamat adkhilu, masukkan, aja mek ketok nodok, masukkan. Nah, maka di sini jalan tengahnya apa? Kalau di dunia tidak mungkin, di akhirat tidak mungkin, di mana lagi kalau bukan di alam barzah, alam kubur. Wah, iki lek tutuk kiai mboten saged niki ya, nafsirno ngeten niki saenake dhewe akhirnya. Niki akhirnya pakai tafsir jalan lain. Beliau ini menjelaskan
Ini terjadi di mana? Karena ada 3 kemungkinan, terjadi di dunia, di alam kubur, atau di alam akhirat kelak. Jelas dipertegas oleh beliau kalau di dunia tidak mungkin, enak men di dunia kita uang tambah api. Ketika di akhirat juga tambah tidak mungkin. Kenapa? Karena pada lanjutan ayat itu, ketika hari kiamat maka masukkan mereka ojo me diketokno tok lebokno wis. Langsung eksekusi. Ya, pun. Maka di sini jelas bahwasanya idza ada al-ardu laisa bil akhirah. Lah ketika tidak mungkin di dunia, ketika tidak mungkin di akhirat diperlihatkannya siksa neraka tersebut, tentu ini terjadi pada waktu ada di alam kubur. Maka disinilah ini menjadi tanda bahwasanya azabul qabri itu ada. Ya. Maka sampai disebutkan di dalam surah Yasin yang sering jenengan baca, qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Yani niki menfahimu min hadil ayah, orang-orang yang meninggal annal mauta yanamuna fi quburihim wa lam yu'adzibu. Ada orang itu yang memang tidak disiksa di alam kubur. Ada juga orang yang disiksa. Buktinya siapa yang membangunkan saya? Maka sampai ulama ada yang mengatakan ini kan, maaf ya sedikit dalam masalah tajwid, nikula ada bacaan apa jenenge? Saktah nggih. Qalu ya wailana memba'atsana mimmar qadina, kemudian hadza nggih. Niki lak bacaan saktah niki. Apa saktah iki? Wis saktah niki pokok mandek tanpa bernafas, kira-kira 2 ketukan, tapi ketukannya pendek, ketukan panjang gitu ya. Qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina hadzalah, niku mandek tanpa bernafas. Lek nama mandek bernafas bukan saktah, namanya waqaf ya. Bun. Di sini ternyata menurut para ulama ahli qurra, ahli baca, kenapa di dalam ayat ini kok ada saktah? Ada ulama yang mengatakan bahwasanya biar membedakan, yang awal ini adalah ucapannya orang-orang yang disiksa, kemudian ada yang mengatakan orang yang nggak disiksa, ada yang mengatakan memang itu kata-kata orang yang disiksa, kemudian setelahnya saktah, ini perkataan malaikat. Memba'atsana mim marqadina, siapa yang membangunkan aku dari tidurku ini siapa? Akhirnya para malaikat menjawab, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Andaikan tidak ada saktah, ini ada indikasi bahwasanya ucapan satu ayat, ucapan satu orang, maka dipisah, sing awal ucapannya makhluk, sing kedua ucapannya malaikat. Nah, ini makhluk menungso yang awal. Nah, di sini saktah. Nah, ini bagi orang yang ingkar terhadap adanya siksa ataupun nikmat kubur, tentu faham dengan ayat ini. Qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Wa hadza la yunfi 'adzabun fi kuburihim ya. Wa minha ila akhirih. Kemudian itu kan dari Al-Qur'an. Sekarang hadisnya ada ndak? Wa amma sunnah as-sahihah fa warada minha syai'un katsir. Kalau tentang hadis, dalil yang menjelaskan tentang nikmat ataupun azab kubur, siksa kubur, banyak sekali. Salah satunya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, As-Saikhan Bukhari Muslim, bahkan juga dalam sebut Sunan An-Nasa'i, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ba'da ma gharabatis syams fasami'a sautan faqal yahudu tu'adzabu fi qabriha. Suatu ketika setelah terbenamnya matahari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Kemudian beliau mendengar suara, krungu suara siksaan dari orang-orang yang meninggal. Rasulullah berkata, Yahud tu'adzab fi qabriha, orang Yahudi ini sedang disiksa di kuburnya. Nah, ini berarti kan Kanjeng Nabi yang menjelaskan orang Yahudi sedang disiksa. Berarti kan ada siksa itu. Orang Yahudi sedang disiksa. Bahkan disebutkan lagi dalam salah satu riwayat, Rasulullah pernah bersabda, laula antadafanu lada'autullah ay yusmi'akum adzabal qabri. Andaikan kalian tidak mengubur mayit,
tentu aku akan berdoa agar supaya diperdengarkan kepada kalian azabnya kubur. Lah dirungokno jenengan malah melayu enggak ono sing ngubur ya. Dulu kan pernah viral itu ya katanya, yang dulu tahun berapa itu ya. Orang yang tambang itu ternyata dengar jeritan, kalau enggak sekian jeritan. Wallahu alam itu benar apa tidak. Tetapi ini ada hadis yang seperti ini. Andaikan kalian tidak menguburkan jenazah kalian, tidak kewajiban menguburkan jenazah, tentu aku akan berdoa kepada Allah agar supaya kalian diperdengarkan tentang adanya siksa kubur itu. Oh berarti ono siksa kubur. Nabi yang bersabda. Bahkan dalam satu hadis ini, kemudian hadis ini ada man marra ala qabri man marra ala wa Abu annahu sallallahu alaihi wasallam marra ala qabraini. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan melewati, bertemu dengan dua kuburan. Faqala, Rasulullah bersabda, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin ay fi naudhurin nas. Rasulullah melewati dua kuburan, kemudian beliau berkata, sesungguhnya dua ahli kubur dari kuburan ini, mereka berdua disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka disiksa bukan sebab dosa besar dalam pandangan manusia, bukan dosa besar dalam pandangan manusia. Dalam pandangan Allah gede, enggak ono cilik aja. Makanya tidak ada dosa itu kecil kalau kita melihat kita itu dosa pada siapa. Salah itu tidak ada kecil kalau kita melihat salah pada siapa. Nah ngeten nggih. Kula kalian jenengan nyeltek konco ya ora apa-apa, tapi lek nyeltek presiden viral jenengan pasti. Ini kan nyeltek kan kecil nggih dalam pandangan, tapi kalau di presiden jenengan seltek viral jenengan, insyaallah update jenengan langsung terbaru, paling ramai seminggu beritanya. Apalagi maksiat datang Gusti Allah nggih. Makanya niki ndak ono iki dosa cilik dosa gede, mboten enten dosa cilik dosa gede nek wong tasawuf, karena kita tuh maksiat kepada Allah. Mungkin dalam pandangan manusia cilik mek nglirik tok loh. Mentok-mentok ya. Mentok-mentok ya mek nglirik tok dosa cilik. Iya dalam pandangan manusia, tapi dalam pandangan Allah. Makanya di sini dijelaskan mama yu'adzabani fi kabirin ay fi nadhurin nas. Mereka berdua tidak disiksa kecuali hanya sebab dosa kecil menurut pandangan manusia. Apa? Amma haduma fakana yamshi bin namimah. Yang pertama itu disiksa karena sering adu domba, namam. Omongan kidul gawa ngalor, sing lor gawa ngidul cek tukaran. Enten nah. Paling ya ono gak teko wong saking ya. Wa ammal akharu, yang lain yang satunya fakana la yastir min bauli, karena sebab tidak menutup ketika dia buang air kecil, gak dikei satir, kadang-kadang yo ketok, kadang-kadang yo nyiprat ndak ketemu. Biasa sing ngoyo pinggir sawah lah biasa ya ngoten nggih. Mudhun toko mobil cur ya. Sedangkan kan angin kadang-kadang percikan yang kecil-kecil kena celonoe sing diesek-esek me manuk etok. Nah, ini kan boleh kan bersuci dengan sesuatu yang keras nggih. Kan boleh. Tapi nyiprate oyo enggak ketemu, akhir dianggap suci, mbayang celonoe padahal kena ciprat. Ini ya. Ada seperti itu. Min baulih. Jadi bukan dosa besar dalam pandangan manusia. Tsumma da'a ya dia. Abi Asib bin Radbin, kecuali kemudian Allah, kemudian baginda Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk mengambil dua pelepah kayu yang masih basah. Fasaqahu itsnaini, kemudian menjadikan dua, dibelah menjadi dua. Fasaqah bahasanya bukan dipotong tapi fasaqah, dibelah menjadi dua. Yang satu ditancapkan pada kuburan yang ahli adu domba tadi, yang satu ditancapkan pada yang kencing tadi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa. Semoga siksaan kedua ahli kubur diringankan oleh Allah selama kayu ini, pelepah ini masih basah. Nah ini gila. Kayu saja, pelepah basah saja lebih bisa bermanfaat nggih. Apalagi Fatihah. Apalagi Yasin. Mosok Yasin kalah mandi karo kayu, kan tidak masuk akal ya.
Kanjeng Nabi yang mengatakan la'allahu yukhaffaf anhu. Semoga dengan barokahnya ini barangkali bisa memperingan siksaannya selama masih basah. Mergane jenengan niku le ono kembang sik teles ono ndek makam ojo dijupuk. Barokah to kondi ngoten ya. Kadang ada seperti itu. Khole yai iki, kholnya Habib ini, kholnya Ustadz ini, Syekh ini ya. Nang khole enggak nggawa kembang jebok kembange. Niku lek coro kitab fikih, saya jelaskan dalam kitab fikih, tidak boleh kalau masih basah itu. Kalau sudah kering enak mbek berseni. Karena kalau masih baca banyak manfaatnya itu, senengane malaikat, wangi, ndongakno malaikat tutuk kuno, apa maneh sing sik tumbuh. Mboten pareng ya, mboten jan sampai barokah jan. Iku anakku tanggoku titip pisan nggawa ya. Nggawa sak gegem sampai entek di pesarian iku dudu ndolek barokah itu ya. Itu kualat suwe-suwe niku ya. Maka ya ndak apa-apa manggil berkah, tapi tunggu yang kering utawa entenono sampai garing ya. Mbok nginep pirang dino ngoten ya. Mbon niki. Kalau pikir ini la'allahu yukhaffaf, ketika kita melihat hadis ini tentu ya oh berarti pelepah ya. Kayu saja bisa bermanfaat, apalagi yasin, hataman ya. Delok niki tok berarti bisa bermanfaat berarti. Jadi tidak usah aneh. Sekarang bertanya mandindi ngatamno Quran yasin karo mek kayu niku tok. Nah, ini karep kula. Bun. Kemudian tentang siksa juga di sini dijelaskan bahwasanya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau kana idza waqafa ala qabrin baka hatta balla lihayatahu. Ketika sahabat Utsman bin Affan niki ngatik ono ndek pemakaman ada di kuburan, beliau tuh nangis. Saking nemene nangisnya sampai air mata ini membasahi jenggot beliau. Hatta balla lihayatahu, sampai membasahi jenggot beliau. Qila lahu, akhirnya ditanya beliau, atadkurul jannah wan nar wala tabki. Sahabat Utsman, jenengan niku lek eling swarga, eling neraka, kok mboten nangis? Eduk kuburan iki nangis ya napa karepe? Sik sereman kuburan tambe neraka kira-kira. Wa tadkurul qabra fatabki, lek eling kuburan kok nangis? Maka beliau menjawab, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Utsman bin Affan jawab, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan ini adalah satu tempat, awal tempat dari tempat-tempat yang ada di akhirat. Fa inna ja minhu fama ba'dah aisar minhu. Wa illam yanju minhu fama ba'da asyaddu minhu. Kalau di kuburan ini aman, maka ke belakangnya tambah ringan. Tapi kalau di kuburannya berat, maka ke belakangnya tambah berat. Selamat di kuburan, ke belakangnya tambah aman, tambah ringan. Berat tidak selamat di kuburan, ke belakangnya tambah berat. Ini berarti gambaran ono berarti alam barzah, ada naimul qabri, juga ada azab, ada siksa, juga ada nikmat di dalam kuburan. Niki cara ulama. Wa qad jarat al-'adah fi baladina min nasyima'il ila akhirih. Ya niki sampai enten disebutaken dalam salah satu ibarat wa yundabu ayyurasyal qabru bima'in. Nah niki jenengan biasa nang kuburan kadang-kadang kan bawa air nggih, ada bunganya ya. Ada kan ya? Itu sunnah hukumnya. Mau ini ente duit ya, ente duit tapi kan oleh ganjaran ya. Sing gopo niku bisa nggak melok duit biasa ya. Kayak apa sih ente duit? Lha nggak melok duit kok medit ini ya. Ini ku medit polo, ngedit duit uang dulu temen ya. Kadang tahlil juga ribut. Ngapain tahlilan dibanding utang? Oh nggak melok nyaur kok gopo, ngoten ya. Lek si saurno baru kadang-kadang skepo kabeh dhewe jarno lek cara kula ya. Sing gelem oke. Wah ini sunnah loh ya, sunnah. Maka sampai enten apa? Enten dalam pernah saya baca dulu di pembahasan yang lain tentang kirim doa. Man marra 'alal maqabir wa qara'a qul huwallahu ahad ya. Itu hadisnya Rasulullah. Man marra 'alal maqabir wa qara'a qul huwallahu ahad ya. 11. Kemudian summa a'ta thawadaha lil amwat ya. Kemudian
u'tiya minal ajri bi'adadil amwat jarene ya. Sapa wonge liwat nang kuburan kemudian membaca Al-Ikhlas 11 kali, ikhlas 11 kali, liwat kuburan 11 kali, baca ikhlas 11 kali dan pahalanya diberikan kepada ahli kubur yang ada di sana. Maka kata Rasulullah, orang yang baca tadi akan diberi pahala sebanyak mayit yang dikuburkan di makam itu. Semakin banyak yang dikuburkan maka semakin banyak pahalanya. Tapi ojo pele-pele, mek didik kata wacane mbak aku ya. Ganjarane sing didik ora mek telu kata wacane sih ojo. Engko ndelok kuburan sing gede-gede tok ya. Ya terserah lah ngoten ya. Yang jelas ini kanjarnya Kanjeng Nabi. Berarti pahala itu juga nyampe. Ini tentang bacaan. Al-Ikhlas itu ada nasnya berapa? 11 kali. Makanya kalau jenengan liwat maca iman nggih. Apa kudu mandek nggih mboten wis asalamualaikum Al-Fatihah mayit ambek melaku pun kok tutuk dhewe pun enggak kira ketinggalan ya. Pun niki ail qabru ila akhirih. Kemudian ada satu bismillahirrahmanirrahim. Innal 'abda idza wudi'a fi qabrihi dawe Kanjeng Nabi. Innal 'abda idza wudi'a fi qabri wa tawalla anhu ashabahu innahu la yasma'u khafqah qar'ini alihim. Jadi ketika seorang ahli kubur diletakkan masukkan di dalam liang liahat, kemudian saudara-saudaranya orang yang ziarah sudah mulai pergi, mereka mendengar semuanya. Gesekane melakoni sandal krungu kabeh. Mboten percaya jenengan. Mati baru percaya ki wis mati dhewe ya. Idzan sarafu anhu atahu malakani, baru ketika mereka sudah pergi maka dua malaikat datang menghampiri mereka. Fayuqulani lahu ma kunta taqul fi hadzal rajul Muhammad. Dalam ayat ini seperti ini. Apa pendapatmu tentang Muhammad? Ini pertanyaannya seperti itu. Nanti akan saya baca di sini. Apa pendapatmu tentang Muhammad? Kalau orang mukmin pasti menjawab fa'amal mukmin fayaqul asyhadu annahu abdullah wa rasuluh. Saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Fayuqalu undur ila maq'adika minan nar abdalakallahu bi maq'adan fil jannah. Lihat tempatmu, awale tempatmu ku disiapno neraka, tapi karena iso jawab kamu iki saiki swarga. Iki lah. Ini kan nikmat. Jenengan sekarang ditunjukkan awakmu iku engko jam 8 bakal dikubur nek kono. Apa enggak sumpek jenengan kira-kira? Sumpek kan siksa itu berarti ya. Itu juga siksa dikandani tempat jenengan umpama maaf ya jenengan tinggal 2 hari lagi dieksekusi penggal, apa ndak sumpek kerungkatnya dipenggal, penggalnya di situ loh, langsung dilempar ke lubang ular misalkan, ndak sumpek ya, ini siksaan ini sudah, belum siksaan yang hakiki. Maka dijawab ketika orang itu menjawab innahu asyhadu annahu abdullah wa rasuluh, aku bersaksi Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah, maka malaikat berkata undur ila maq'adika minan nar abdalakallah bihi maq'adan fil jannah. Nih tempatmu asale, tapi karena iso jawab mu ndek kene ngene. Nah niki lah ngene ono ndek kene. Ya kados tiba niku ya umatnya Rasulullah akan apa masuk surga dibagi menjadi 3 kelompok. Oh ono kucing tibane. Iki adab dadane. Mari sumpah. Wis menderek ngaji ya, menderek ngaji kumpul iku aja ambil aku ya. Iki ketemu muruk pisan ndek ngeri kene iki. Pun ya, pun. Wedi nang anu niki sosis kena kok ya. Pun bismillahirrahmanirrahim. Tuton iki karo-karo kucing. Iya wis. Bismillahirrahmanirrahim. Abdalaka ya, abdalakallah abdalakallahu bihi maq'adan fil jannah. Awalnya neraka, tapi karena bisa jawab sama dengan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Diba dijelaskan ada 3 kelompok umat Muhammad. Ngaji nih. Anu ditutuk-tutuk nang niki ngoten ya. Pun di dalam kitab Diba jelas sulusu yadkhulunal jannata bighairi hisab ya. Ada umat Muhammad itu masuk surga dibagi dibagi 3 kelompok ngoten. Ini termasuk hampir. Yang pertama adalah sulusu yadkhulul jannata bighairi hisab, masuk surga tanpa dihisab. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita masuk bagian ini meskipun berat gitu ya. Yang kedua wa sulusu ya'tuna bidzunubihim
wa khotoyahum farulahum. Yang kedua, bahwa dosa banyak, bahwa dosa akeh, tapi di sepuro aman. Nah ini ya, sing mang langsung niki mboten ceket dhewe ya. Wa khotoyahum farulahum, diampuni. Yang ketiga, wa thulusu ya'tuna bidunubihim wa khotoya idham. Iki kegedean dosa wis ya. Nggawa dosa gede dosane wa khotoya idham. Akhirnya ya napa dosa adkhilu ya siksa niki wis ya. Wazinuhum timbangan amale. Akhirnya mereka ditimbang amal bener ya. Kaamsalil jibal, saking akeh dosane umpama ditumpuk gedene ombone kaya gunung. Ini saking gedene dosa. Cuma jarene malaikat ghairu annahum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Cuma ngeten ya Allah, bener kelompok sing nomor 3 iki kata dosa ditumpuk kata kados gedene gunung, tapi mereka masih asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pun mantun gini tiba niku pun nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi dilanjutkan, makanya dalam syarahnya yang lain itu dilanjutkan itu. Apa pada berikutnya? Fayaqulul haqqu wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasali bisyahadati kaman kadzdzaba bi adkhiluhumul jannata birahmati. Ya kok niki, kok cerita niki. Wis jare Gusti Allah kemudian berkata bi izzati wa jalali, dengan kemuliaanku, dengan keagunganku, lala ja'altu man akhlasani, aku tidak akan menyiksa orang yang iman ikhlas kepadaku. Begitu juga mereka yang musyrik ya pasti kena siksa. Bisyahadati kaman kadzdzaba bi. Akhirnya ya napa Gusti Allah dawuh adkhiluhum al jannata bi rahmati, masukkan mereka dengan rahmatku, masukkan mereka ke surga dengan rahmatku. Lah ndelok niki swarga kabeh iki rupane pun nggih. Ndelok niki swarga kabeh pun nggih. Enggak ndelok yang lain. Cuma masalahnya itu kalau dikaji, iki encen mlebu kabeh. Cuma parkir apa enggak iki sing angel niki. Nah, lek mlebu kabeh parkir niki. Tidak, bukan parkiran seperti di sini di depan itu, parkirnya ya di neraka parkirnya. Cuma jelas di sini masuk surga dengan rahmatnya Allah, bukan dengan ibadah kita, karena kita terlalu banyak dosa. Pun niki yang terakhir. Saya setengah jam tak tambah di dengkas nih di dalam kitab ini. Akhirnya muncul di dalam kitab ini kaifa i'tiqaduka bi su'al qabri tsumma na'imu aw adzabuhu. Niki muncul pertanyaan. Lalu bagaimana cara kamu meyakini bahwasanya ada nikmat, ada siksa kubur itu? A'taqidu annal mayyit idza wudi'a fi qabri tu'adu ruhu ila jasadihi bi qadri ma yafhamul khitab wa yuruddus salam wa yudur jawab. Sesungguhnya mayat itu ketika dimasukkan ke alam kekuburan, maka Allah akan membalikan roh mereka. Nggih. Anak sapa iku? Semayatihi malakani, kemudian malaikat 2 bertanya. Di dalam kitab ini dijelaskan bertanya an rabbihi wa nabiyhi wa an dinihi, akan bertanya siapa Tuhannya, siapa nabinya, siapa agamanya. Ditanyakan semua. Pun sampai di sini fa in kanal mayyit minal ladina amanu wa amilus sholihat ajaba 'anis su'al bi taufiqil ahsana jawab min ghairi khaufin minhuma wala tirabin. Ketika orang itu orang iman, orang soleh, pasti mereka akan bisa menjawab dengan mendapat pertolongan Allah. Iki ora kena diapalno. Marabbuka ya Allahu Rabbi Allah, pangeranku Gusti Allah, nabiku Nabi Muhammad, agamaku Islam. Jenengan ndak iso gak ngapalno, apal tapi gak bayang, lali jawabane. Mentang-mentang iki ya. Mangke sampai enten guyonane sinten Gus Bah niku ya. Oleh enggak dikek contekan niku arek ujian oleh jarene. Ini kalau pertanyaan kuburan iki contekan kalau jenengan ya. Wah iki anu iki. Iku sajene guyonan iki, iku temenan mbek jenengan. Berarti boleh nyontek itu. Buktinya kita nyontek ini di sini. Ini beda dengan nyontek yang itu. Kalau ini meskipun jenengan dikasih contekan sekarang, belum tentu apal besok. Ini ditanyakan. Kalau orang yang iman, amanus sholihat, pasti mereka akan jawab bitaufiqillah, bisa menjawab dengan taufiknya Allah, dengan pertolongan Allah, ahsana jawab dengan jawaban yang paling baik. Tanpa rasa takut sama sekali. Makanya talqin ya. Ya kalau talqin itu kan
Wa idza jaa malaka. Ini kan ngoten biasa nggih talqin mayit niku. Ketika datang dua malaikat kepadamu, wahai sapa ngoten si afulan, jangan takut. Jangan takut, jawab dengan jelas karena mereka juga makhluknya Allah sama dengan kamu. Ketika mereka bertanya siapa Tuhanmu, jawab Allah Tuhanku. Oh gitu ya. Dikandani. Oh niku ono ta dalile mantun talqin dereng nggih. Oh meneh-meneh. Lha sing gak gelem talqin ono kula eling di sini ada satu riwayat dari Abu Umamah Al-Bahili itu. Riwayat talqin itu ada. Talqin sesuk-sesuk insyaallah ya. Ya talqin Abu Umamah Al-Bahili. Jadi tanya ojo wedi kan gitu. Dan itu ada yang mengatakan ketika mayat seperti itu duduk itu mayat posisinya itu dalam riwayat itu. Lungguh. Betul percaya jenengan. Buktian napa ngoten ya. Enggak tejak-jak jenengan sing buktian kula percaya pun kula percaya ngoten ya. Moga-moga panjang umur sehat wal afiyah, husnul khotimah. Fa yaksifu an bizan basari fa yaftu ila akhirih. Pun wala yadri ma yaqulla. Kalau wa in kanal mayit kafiron, kalau mayitnya itu kafir, munafik atau enggak kafir tapi munafik kakek dosa, ya yudhasu wala yadri ma yaqul, mereka bingung, mereka tidak bisa jawab bagaimana cara menjawabnya. Akhirnya fayu'adzabani, mereka akan disiksa. Muncul di sini dalam ilmu tauhid niki, ilmu tauhid niki disiksa oleh Allah Subhanahu hina idzin asyaddal adzab wa yakshafu an basarihi wa yukshafu an basarihi wa yuftahu lahu babun ababi jahannam, maka akan dibuka, akan diperlihatkan juga bagaimana kelak di neraka. Nah, niki siksa niki asli dalam kitab tauhid niki sudah, bukan kitab aswaja nih, sudah kitab tauhid jenengan. Kitab Jawahirul Kalamiyah niki. Niki enak niki soal jawab ini sebenarnya. Ingin ngaji, pokok kalau kepingin nggak hatam-hatam gini ya. Bun, yang terakhir di sini ada pertanyaan sip ya. Idza akala sab'u insanan wa sara fi batnihi aw waqa'a fil bahri fa akalathul asmak falis'alu summa yu'adzab aw yun'am. Kalau ada orang meninggal karena dimakan hewan buas, as-sabu' hewan buas, fi batni, kemudian dia masuk dalam perutnya hewan buas, gak dikubur berarti ono jero weteng ngoten ya. Aw waqa'a fil bahri, utawa kenyut kelelep ono ndek segara, berarti gak dikubur. Sebentar, satu lagi. Jenengan tak kasih bonus ya, masa ndak mau? Oh, kadang-kadang ada orang ndak mau dikasih bonus ya. 6 menit itu ndak mau itu ya. 6 menit kemarin sampai viral, tambahin 6 menit nih ya. Perpanjangan ya. Lek niki kudu gelem iki swarga ya. Lek iku perpanjangan niku kula mikir paling iku wasit mlebu swarga dikik iku palingan. Ya apa sing ngerasa di sak donya pola ya. Tapi mbok parkire goro-goro nambah disengaja iku parkir dhisik ngoten ya. Umpama disengaja lek jenenge dosa kan iso parkir ya. Tapi insyaallah bisa masuk surga di awal itu. Kenapa pola? Sing ngerasa di sak donya entek kabeh pun gak elehane. Sing ngerasa di kari-kari ngene ya. Fa kalau asma kemudian masuk ke dalam tenggelam, dimakan oleh ikan. Apakah mereka akan ditanya dalam kubur? Apakah mereka bisa? Apakah mereka juga mendapatkan kenikmatan? Kan bukan alam kubur itu, alam laut itu kan ya. Jawabannya na'am, iya disiksa. Jadi jenengan tidak bisa lari dari alam kubur itu berarti ya. Saya khawatir dimakan, nanti tak wasiat ya kalau saya meninggal wis culno ae sik nang segoro ae ya. Dimakan paus hiu rodok lumayan, bae ngoten ya. Mboten ternyata. Niki ada pertanyaan seperti ini kadang-kadang nggih. Kan itu pertanyaan dalam kubur. Kalau di laut kan tidak dalam kubur itu namanya. Apalagi masuk ke paus sudah. Selesai itu dimakan lagi itu nantinya. Naam. Kullu man mata, iya pancen disiksa. Kullu man mata yus'al summa yu'adzab au yun'am. Setiap orang yang meninggal pasti dia itu akan mendapatkan pertanyaan. Dan kemudian dia disiksa atau mendapatkan kenikmatan. Wala farqa baina man dufina fil qabri aw sara fi batnis sabu' aw fi qa'ril bahri. Tidak ada bedanya orang itu dimakam, dikuburkan di kuburan, atau ada di perutnya hewan buas, atau bahkan ada di dalam laut dimakan ikan. Fallahu ala kulli syai'in qadir wa bi kulli syai'in alimun khabir. Allah Maha Kuasa atas segalanya. Mari pun niki tauhid selesai. Nah, ini waktunya sudah selesai. Ada pertanyaan? Oh nggih, iki muadzab pertanyaan nang kula iki ya.
Lek mari niki nikmat ndang mari konsumsi siap nih. Ya apa. Nggih. Tabarok betul. Nggih. Napa? Oh, hubungannya pengen selamat jenengan nggih. Saya baca lagi di sini nanti. Nah nih. Saya baca saja nggih biar enak nggih, cek mantep ngoten ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Wah niki. Khatimatun wa mimma yunjina min adzabil qabri. Niki disebutkan ada salah satu yang bisa menjadi penyebab kita selamat di alam barzah nggih. Kan iki biasa. Min adzabil qabri, selamat dari siksa kubur, qiraatus surat tabarok al-mulk, surat tabarok al-mulk. Niki karena ada satu hadis dari Ibnu Abbas, daraba ba'du ashabin nabi khabahu ala qabrin wa huwa la yusab annahu qabrun fa idzan fihi insanu yaqra'u surat tabarakalladzi bi yadihi mulku hatta khatamaha fa atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah inni darabtu khabaya ala qabri wa ana la ahsibu annahu qabrun fa idzan fi insanu yaqra'u surat al-mulk hatta khatamaha fa qala hiyal mani'ah. Surat al-mulk ini bisa menjadi penyelamat kita baca napa di alam kubur. Hubungannya apa? Ya salah satu penyebabnya selamat ngene iku. Ya tapi ya salat banget ya. Lek mboten salat maca al-tabarok tok ya tetap. Artinya kalau dibaca memperingan, ini bahasanya seperti itu. Jadi kalau ulama loh, iki kan enten wong disiksa tapi wis kadung maca, tapi disiksa gak akan dosa, diringani, dikurangi. Lah kados orang hukuman itu lah dikurangi hukumannya wis bayar denda kan ngoten nah. Dendone wis nggawa. Ya tetap ya. Ini al-mulk ada manfaatnya. Kemudian sholat apa dosa ya tetap ada juga itu hukumannya. Kemarin saya sempat ditanya oleh saudara Ustaz Habib itu ya yang disebut di telepon malam kerebus ini. Hei ya apa gitu dosa ta? Orang yang sholat apa? Orang yang tidak sholat tapi puasanya sah apa tidak ya? Ya tak jawab, ya sah puasanya. Ini ndak bersikeras ini Ustadz ini waduh tetap sah. Enggak ono syarate poso kudu salat mboten enten. Cuma pasalnya ndak salat ada sendiri. Pasalnya puasa ada sendiri. Karena memang ndak ada syaratnya salat harus puasa, syaratnya puasa harus salat. Kan tidak ada. Cuma berat. Apa boleh? Ulama menganjurkan sebaiknya tidak meninggalkan salat meskipun kamu berpuasa. Iki ono. Dadi dhewe-dhewe ngoten Pak. Cara niki umpama saya sudah baca Al-Mulk ini bisa aman ini ya. Ya bisa mawon aman ya. Kalau harus disiksa terlalu banyak dosa, maka bisa mengurangi siksaannya diperingan. Cara ulama ning ngoten Pak. Ya dibaca saja termasuk yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan niku jasad bisa utuh nggih. Maca napa niku bahasa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Setiap mantun sholat ping sekawan niki ijazahnya Mbah Maimun Zubair, Mbah Yanawi Sidokiri juga ada tulisannya itu di ruang tamu itu kertas ya. Oh ping sekawan akeh sakjane apal Quran angel ya Yasin bulet gitu ya. Kongkon adzan enten ping 40 tahun adzan 40 tahun 5 waktu baru gak sebodoh niki ya angel. Wis maca niki sing paling aman la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Ping 4 ndak sampai sak menit setiap ba'da salat. Niki masyayikh kita sebelah kiri juga Mbah Maimun sing wis nyoto wis utuh niki ya. Ya tapi ya salat enten niki. Kok mau coto enggak salat nggih. Pun nggih Pak. Jadi hubungannya tetap ada hubungannya. Kalau memang harus disiksa akan memperingan karena sudah ada sangu yang lain. Ngeten nggih. Tetap dibaca. Pun nggih. Memang surat Al-Mulk dibaca untuk selamat dari siksa kubur. Ini saya baca. Jenengan tanya, saya kasih dalilnya ini nggih. Sampun nggih. Mugi-mugi manfaat barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sarang-sarang maos burdah kali tasbih 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.